Oke, materi kita adalah antarmuka atau interface. Tapi sebelum masuk kita ke materi, bagaimana cara buat interface biar supaya website kita itu dikategorikan berhasil atau tidak gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu tuh apa itu website gitu loh. Kita udah bisa nih buat website, kita udah bisa bagaimana mendesain website, tapi kita nggak ngerti website itu apa gitu loh. Banyak orang yang seperti itu. Dia bisa membuat tapi dia nggak tahu sebenarnya website itu gunanya untuk apa, website itu apa gitu loh. Dia bisanya hanya sekedar buat doang gitu loh. Nah, ternyata itu nggak bisa juga di dalam ilmu pendidikan gitu loh. Nah, website itu apa gitu loh. Nah, website itu adalah sekumpulan halaman yang memiliki informasi di dalam jaringan internet gitu loh. Kumpulan halaman gitu loh. Berarti website itu sifatnya atau bentuknya itu dia per slide. Per slide, per halaman gitu ya. Setiap menu punya isi, setiap menu punya informasi gitu ya. Yang dimana informasi nanti yang diakses tadi di internet itu sistemnya adalah open source gitu loh. Banyak website-website sekarang dia menampilkan sebuah informasi tapi informasi nggak boleh diambil gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau bisa kita membuat sebuah informasi, kalau bisa informasi yang tadi berguna bagi orang gitu loh. Silakan orang mau ngambil informasi dari kita gitu loh. Yang penting ketika dia nanti mau buat tulisan harus menyertakan sumber dari mana yang dia dapat gitu loh. Gitu ya, Nak. Oke, kita masuk ke interface. Nah, di sini interface itu dia adalah salah satu yang mau kita pelajari adalah dia berhubungan dengan front end-nya, berarti dia berhubungan dengan desainnya gitu loh. Tapi kita tidak bisa meninggalkan namanya back end-nya. Kenapa? Karena back end itu bagaimana caranya website itu bekerja, website itu sesuai dengan keinginan, website itu menggunakan logika program gitu loh. Bener, back end dan front end, desain dan bagaimana caranya website itu bekerja itu nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena mereka saling berhubungan. Website udah bagus nih, udah sesuai dengan permintaan, tapi desainnya kurang, maka website itu tidak bisa dikategorikan berhasil. Dia akan gagal dikategorikannya. Desainnya bagus, tapi backendnya atau cara kerja websitenya tidak sesuai, ya maka itu dikategorikan gagal juga gitu loh. Jadi mereka ini satu kesatuan gitu loh. Tapi karena materi ini kita berfokus kepada interface-nya, maka kita fokus kepada front end-nya dulu. Bagaimana merancang interface sesuai dengan permintaan user dan sifatnya user friendly, mudah digunakan gitu loh. Nah, di sini user interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic website Anda. Maksudnya kalau user interface Anda itu bagus, maka orang yang berkunjung di website Anda itu akan banyak, semakin lama semakin meningkat. Kenapa? Karena interface Anda itu mudah dipahami, jelas, user friendly, menarik gitu loh. Itu kan sifatnya website gitu loh. Jadi sifatnya website itu kok diibaratkan ya, saya sering cerita sama teman-teman saya itu website itu seperti taman SD. Kenapa? Karena penuh dengan warna, menarik dan segala macam gitu ya. Nah, di sini kalau mereka senang dengan tampilan interface Anda dan experience mereka menggunakan website Anda ini. Interface dan experience ini itu seperti front end dan back end. Jadi gini nak, kalau seandainya interface Anda itu bagus, tapi cara kerjanya itu nggak bagus, maka nggak bisa gitu loh. Jadi interface ini bagus, experience ini juga bagus gitu ya. User friendly, mudah digunakan, orang tertarik dengan website kita, insya Allah mudah-mudahan dia akan berkunjung kembali ke website kita. Tapi kalau seandainya website kita itu nggak menarik gitu loh, memang bagus nih experience-nya gitu loh, back-end-nya bagus gitu loh, cara kerjanya bagus, tapi orang melihat awalnya itu interface-nya wow, nggak ada warna, desainnya entah kayak mana, nggak ada pakai CSS, asal aja gitu loh. Orang nggak tertarik juga gitu loh. Tapi memang benar, nggak mesti kita harus 90% desain, tapi harus seimbang 50%. Jadi website kita betul-betul menarik gitu ya.
Nah, sini ada karakteristik user interface yang baik gitu loh. Karakteristik user interface yang baik itu jelas gitu loh. Singkat, familiar, responsif, konsisten, menarik, efisien. Nah, dari semua karakteristik ini kesimpulannya adalah harus user friendly. Saya ulang lagi, harus user friendly. Bagus pun website kalian tapi nggak user friendly, orang yang menggunakan website kalian itu kesusahan, maka website kalian dikategorikan gagal nak gitu ya. Nah, nanti kita bahas di diskusi apa itu jelas, apa itu singkat, apa itu familiar dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini materi Bapak sampai di sini aja. Bapak hanya menjelaskan bagaimana sih sebenarnya user interface yang baik gitu ya. Nah, nanti kita pasti ada buat prakteknya. Kemarin ada Bapak tanya tuh, ada yang mau user interface-nya atau desainnya menggunakan tools gitu loh. Kita enggak, nah kita fokus dulu bagaimana kita bisa menggunakan coding program atau yang disebut dengan JavaScript, CSS, HTML untuk merancang sebuah interface. Kita jangan udah sok menggunakan tools tapi CSS, JavaScript sama HTML kita lupa gitu loh. Mungkin ada sebagian dari kalian sudah yang mengerti JavaScript, udah ngerti HTML-nya, sudah mengerti tentang CSS-nya, tapi yang lain gimana gitu loh. Kita nggak usah menggunakan tools dulu ya nak ya. Oke. Materi Bapak sampai di sini aja nak. Nanti kita lanjut ke forum diskusi. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.